Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah, amma ba'du. Di sini bersama saya Muhammad Ahsan Al-Jaza. Sedikit kita akan mengulas tentang ringkasan ilmu balaghah, ilmu yang menyingkap keindahan mukjizat Al-Quran dari segi sastranya. Ilmu balaghah ini terdiri dari 3 komponen inti. Yang pertama adalah ilmu bayan, yang kedua adalah ilmu ma'ani, yang ketiga adalah ilmu badi'. Ilmu bayan membahas 4 aspek. Yang pertama tashbih, yang kedua isti'arah, yang ketiga majaz, yang keempat kinayah. Adapun ilmu ma'ani membahas 6 bab, 6 aspek. Yang pertama al-kalam al-khabari wal insya'i, yang kedua al-dzikru wal hadfu, yang ketiga at-taqdim wat ta'khir, yang keempat al-qasru, yang kelima al-faslu wal wasl, yang keenam al-ijaz wal musawah wal itnab. Adapun ilmu badi' di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Badi' lafzi ada beberapa bab. Saya sebutkan beberapa karena yang saya anggap sebagai yang paling mudah dipelajari dan paling sering ada di dalam Al-Quran, hadis maupun syair. Yang pertama adalah al-jinas, yang kedua al-iktibas, yang ketiga as-saja', yang keempat al-qalbu, yang kelima luzumu ma la yalzam. Untuk badi' ma'nawi lebih banyak karena keindahan dari badi' ma'nawi sering dipakai baik oleh para penyair Rasulullah maupun disebutkan dalam firman Allah di Al-Quranul Karim. Badi' ma'nawi ada tibak, ada muqabalah, ada tauriyah, ada musyakalah, ada tawkidul madhi bima yushbihu dham, ada husnul ta'lil, ada al-lafu wan nashr. Muqaddimah. Pembahasan pertama dalam ilmu badi' kita awali dengan muqaddimah. Apa sih balaghah itu dan apa sih fasahah itu? Fasahah secara bahasa bermakna zuhur wal bayan, seperti ucapan seseorang afsaha at-tiflu, afsaha kalamut tifli, ay idza bana wa dhahara kalamuhu. Ketika ucapan seseorang anak kecil itu telah jelas. Sedangkan al-balaghah secara bahasa bermakna al-wusul, seperti ucapan seseorang balaghtu fil masjid, ay wasaltu fil masjid. Sedangkan fasahah pengertian secara istilah ahli balaghah, fasahah merupakan wasfun lil kalimah walil kalam walil mutakalim, sebuah sifat yang ada pada kalimat atau dan kalam dan mutakalim. Wasfun lil kalimah mencakup 3 hal. Sebuah kalimah bisa dikatakan fasahah bila memenuhi 3 syarat. 1. Adamu tanafurul huruf, tidak adanya tanafurul huruf. Apa itu tanafurul huruf? Tanafurul huruf adalah sulitnya pengucapan kalimat tersebut. Usrun nutqi dicontohkan di kitab-kitab adalah lafadz hiya khiya, ha ain kha ain, hiya khiya, yang berarti rumput atau sebuah tumbuhan tanaman yang dimakan unta. Dicontohkan juga mustashzir yang berarti maftul, tali yang telah terpintal. Sulit diucapkan karena berjajarannya shin dan zai. Ketika ada huruf yang berjajaran sulit diucapkan, maka kalimat itu akan terjadi tanafurul huruf. Yang kedua, adamu gharabatil istimal. Syaratnya adalah terbebas dari pemakaian yang jarang kalimat tersebut. Gharib, aneh, jarang.
seperti lafaz takakka'a yang berarti ijtama, juga seperti kata ifranqa'a yang berarti insarafa. Kata-kata itu pernah diucapkan oleh Isa bin Umar, seorang ahli nahwu, ketika dia jatuh dari himarnya, lalu orang-orang berkumpul di kelilingnya. Isa bin Umar berkata, "Ma lakum taka'tum alayya, taka'ku'akum ala dhi jinnatin, ifranqa'u alayya." Kenapa kalian berkumpul seperti berkumpul di dekat orang gila? Pergi. Ma lakum taka'tum, ay ma lakum ijtama'tum alayya, ijtima'akum ala dhi jinnatin, ifranqa'u alayya, ay insarifu alayya. Yang ketiga, selamat dari mukhalafatul qiyas as-sarfi, menyelisihi qiyas saraf. Contohnya adalah lafaz maudadah. Ada sebuah syair menyebutkan lafaz maudadah, harusnya lafaznya mawaddah, harusnya lafaznya mawaddah. Selanjutnya, fasahah berarti wasfun lil kalam, sifat bagi kalam, harus selamat dari 3 hal juga syaratnya bila kalam ingin dianggap fasih. 1. Adamu tanafuril kalimah, kalimahnya nggak boleh tanafur. Kalau yang tadi adalah tanafurul huruf, sekarang tanafurul kalimah. Tanafurul kalimah sama usrun nutqi, sulitnya diucapkan. Bedanya adalah kalimat tersebut biasa aja, nggak sulit diucapkan, tapi ketika digabung menjadi sulit. Contohnya kata-kata raf'i, mudah. Arsy, mudah diucapkan. Syar'i, mudah juga diucapkan, tapi ketika itu digabung semua menjadi sulit. Fi raf'i arsy syar'i misluka yashra, menjadi sulit. Contoh lafaz qurba, mudah. Qabru, mudah. Harbin, mudah. Tapi ketika digabung menjadi sulit. Walaisa qurba qabri harbin qabru, menjadi sulit, yang dinamakan tanafur kalimah. Yang kedua, selamat dari du'fut ta'lif. Du'fut ta'lif ini adalah menyelisihi kaidah nahwu. Contohnya Zaidun darabahu bakron. Lafaz darabahu adalah domir hu-nya yang kembali kepada bakron setelah lafaz hu. Itu menyelisihi kaidah nahwu. Kenapa? Karena marji harusnya ada di depan domirnya. Harusnya adalah bakron darabahu Zaidun, atau Zaidun bakron darabahu, boleh. Tapi kalau Zaidun darabahu bakron menjadi salah dan terjadilah du'fut ta'lif. Yang terakhir, syarat dari wasfun lil kalam, fasahah fil kalam, adamu ta'qid al-lafzi wal ma'nawi. At-ta'qid itu al-khafa. At-ta'qid al-khafa, samar, sulit dipahami, samar, terjadi pada lafaz ataupun pada makna. Terjadi pada lafaz ketika samar difahami karena penyusunan sebuah kalimat tidak sesuai urutannya. Contohnya, coba siapa yang bisa paham? Ma qara'a illa Muhammadun kitaban ma'a akhihi wahidan. Ketika orang bilang seperti itu, akan sulit dipahami karena susunannya tidak sesuai, walaupun secara nahwu boleh. Tapi coba kalau susunannya dibuat bagus sesuai nahwu, ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahida, menjadi cepat difahami. Jadi ta'qid lafzi adalah ketika penyusunan sebuah kalimat tidak sesuai, yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan, tapi masih dalam koridor nahwu yang diperbolehkan, tapi terjadi al-khafa fil makna, samar maknanya. Yang terakhir ta'qid ma'nawi, dicontohkan nasyaral maliku al-sinatahu, seorang raja menyebarkan lisan-lisannya, padahal yang dikehendaki adalah mata-mata. Harusnya nasyara al-maliku uyunahu. Kenapa? Karena uyun itu menjadi majas bagi mata-mata. Nah, ta'qid ma'nawi ini adalah penggunaan kinayah dan majas yang tidak sesuai pada tempatnya. Kita berlanjut pada fasahah fil mutakallim. Fasahah fil mutakallim
adalah malakatun yaqtadiru bihal mutakallim ala at-ta'bir al-fasih. Sebuah malakah, refleks di dalam diri yang bisa membuat mutakalim bisa ngomong fasih secara tanpa perlu berpikir, secara refleks. Nah, ketika seorang mutakalim memiliki malakah itu, maka dia dinamakan mutakallimun fasih. Selanjutnya al-balaghah. Balaghah ini ada dua, balaghatul kalam sama balaghatul mutakallim. Balaghatul kalam, munasabatul kalam lil hal wal maqam. Ketika seseorang berkata-kata, kata-kata itu sesuai dengan hal itu kondisi dalam diri, wal maqam, kalau maqam itu adalah situasi yang ada di sekeliling. Hal itu seperti kecerdasan, kebahagiaan, kesedihan. Maqam itu seperti kita berbicara dengan guru, berbicara dengan kekasih. Yang terakhir balaghatul mutakallim, yakni malakatun yaqtadiru bihal mutakallim ala ta'biril baligh, adalah kemampuan refleks yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan sebuah kalam yang baligh. Nah, dalam hal ini setiap kalam yang baligh itu pasti fasih, tapi tidak setiap kalam yang fasih itu baligh. Jadi umum wa khusus. Yang mana fasih itu lebih khusus daripada baligh. Lanjut, komponen pertama dari ilmu balaghah, ilmu bayan. Bagaimana kita mengungkapkan sebuah makna yang dalam pikiran kita dengan makna yang khayali, bukan asli. Pendahuluan ilmu balaghah, perlu diingat sebuah kalam itu ada kalam hakiki, ada kalam khayali. Kalam hakiki, contoh kita ingin mengatakan ganteng dengan redaksi Jamal. Tapi makna khayali kita ingin bilang ganteng dengan redaksi Badr atau Dia. Itu makna khayali. Nah, ilmu bayan adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita mengungkapkan sebuah makna yang ada di pikiran kita dengan makna khayali, yang mana itu lebih jelas dan lebih membuat asar, memiliki efek dampak yang lebih terasa pada mukhatab. Yang pertama dari ilmu bayan adalah ilmu tasbih. Tasbih adalah al-mumasalatu baina syai'aini fi syai'in wahid bi'adatin makhsusah. Keserupaan antara dua hal. Dua hal ini adalah musyabbah dan musyabbabih. Fi syai'in wahid, dalam suatu hal yang sama. Dalam hal ini adalah wajah syabah. Bi'adatin makhsusah, dalam hal ini adalah adatu tasbih. Tasbih ada dua, jumlah dan mufrad. Tasbih mufrad yang paling komplit rukunnya kita sebut dengan tasbih mursal. Contohnya Ja'a Muhammadun kal badri fi jamalihi. Telah datang Muhammad yang seperti rembulan dalam ketampanannya, keindahannya. Muhammadun musyabbah, kaf kal badri, kaf adatu tasbih, al badri musyabbah bihi, fil jamal wajuh syabah. Ingat ada 4 rukun. Turun sedikit muakkad, kita hilangkan adatu tasbihnya. Ja'a Muhammadun badrun fil jamal. Atau ja'anya kita hilangkan Muhammadun badrun fil jamal. Itu juga muakkad. Yang penting adat tasbihnya hilang. Kita turun lagi mufassal. Adat tasbihnya ada, wajah syabahnya yang hilang. Ja'a Muhammadun kal badri. Atau Muhammadun kal badri. Itu mufassal. Wajah syabahnya hilang. Yang terakhir baligh. Terdiri dari musyabbah dan musyabbah aja. Jadi adat sama wajah syabahnya hilang. Contohnya Ja'a Muhammadun badrun atau Muhammadun badrun. Baligh. Simpel ya penjelasannya. Lanjut maklub. Maklub ini mudah, hanya membalik posisi musyabbah dan musyabbah bih. Karena apa? Karena awalnya musyabbah itu harus dulu, musyabbah bih harus di belakang. Tapi kalau badrun Muhammad, nah itu maklub.
ja'a Badrun Muhammadun, itu maklum. Selanjutnya tasbih jumlah atau tasbihun hal. Di sini ada tasbih tamsili, ada tasbih dimni. Tasbih tamsili, perlu diingat bahwa tasbih jumlah ini pasti membuang wajah syabah. Pasti membuang wajah syabah. Nah, yang disebutkan musyabbah bih, musyabbah, dan ada tasbih jika tamsili. Perbedaan tamsili dan dimni adalah tamsili ada tasbihnya. Itu paling mudah cara membedakannya. Contoh tamsili adalah masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha. Nah, kama salil himari yahmilu asfaro. Musyabbahnya dulu. Masalul ladzina hummilut taurata. Alladzina hummilut taurata itu musyabbah. Masalu yang awal itu ada tasbih. Kama sali, nah itu juga ada tasbih. Di sini ada 3, masalu awal, kaf, dan masal yang kedua. Al-himar yahmilu asfaro, musyabbah bih. Nah, di sini wajah syabahnya nggak ada. Nah, ini namanya ini namanya tasbih tamsili. Adapun tasbih dimni itu adalah tasbih tamsili, bedanya adalah tidak ada wajah syabah, tidak ada tasbihnya. Ingat, sama-sama tidak ada wajah syabahnya. Kalau tamsili ada tasbih, kalau dimni tidak ada tasbih. Dimni ini lebih sulit diketahui bahwa dia tasbih, makanya disebut tasbihun dimni, tasbih yang terkandung dalam sebuah makna, dalam sebuah kata, sebuah kalimat. Tasbih dimni ini seringkali kita tidak bisa langsung memahami bahwa dia itu tasbih. Butuh proses dan butuh melihat ulang baru kita memahami bahwa dia tasbih. Contohnya tarju an-najata, engkau mengharapkan keselamatan. Walam tasluk masalikaha, dan engkau tidak menempuh jalannya, jalan keselamatan. Inna safinata, sungguh kapal itu, la tajri, tidak berlayar, alal yabisi, di atas kekeringan. Maksudnya di atas daratan. Engkau mengharapkan keselamatan tapi tidak mau melakukan upayanya. Sungguh kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Nah, ini tasbih. Cara paling mudah menunjukkan bahwa dia itu tasbih, beri dia ada tasbih, maka dia akan jadi tasbih. Nah, jika ada suatu kalimat, 2 kalimat berjejer, kamu kasih ada tasbih, nggak cocok makna tasbihnya, nggak ada musyabahah di situ, nggak ada keserupaan dari keduanya, maka bukan tasbih dimni. Tapi kalau kamu kasih ada tasbih, dia bisa difahami sebagai tasbih, ya dia adalah tasbih dimni. Contoh tadi ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha kas-safinati la tajri alal yabisi. Seseorang atau engkau yang ingin keselamat tapi tidak mau melakukan upayanya, itu seperti kapal yang tidak akan pernah bisa berlayar di atas daratan. Pembahasan kedua dari ilmu bayan adalah isti'arah. Isti'arah berarti meminjam, sama dengan kata al-i'arah, pinjaman. Maksudnya kita ada meminjam kata lain untuk digunakan pada makna yang lain. Singkatnya, isti'arah adalah tasbih baligh. Ya, tasbih baligh. Jadi nggak boleh ada wajah syabah dan ada tasbih, karena tasbih baligh. Isti'arah adalah tasbihun baligh hudhifa ahadu ruknaihi. Tasbih baligh yang kehilangan salah satu komponennya. Boleh musyabbah, boleh musyabbah bih. Isti'arah ada 2 juga. Mufrad, jumlah. Kita bahas yang mufrad dulu. Isti'arah yang mufrad bi'atibari dzikri rukni tasbihil musta'ar, jika kita lihat dari segi rukun tasbih, ya, yang disebutkan. Jadi al-musta'ar itu ruknut tasbih al-madhkur, rukun tasbih yang disebutkan, terbagi menjadi tasrihiyah dan makniyah. Bila yang disebutkan musyabbah bihnya, maka isti'arah tasrihiyah.
Tapi bila yang disebutkan musyabbahnya, maka isti'arah makniyah. Contoh sederhana, huwa rajulun asadun. Huwa rajulun asadun. Itu tasbih baligh. Kita buang lafadz rajulnya yang merupakan musyabbahnya, maka menjadi tasrihiyah. Karena disebutkan musyabbah bihnya asad. Contoh, ra'aitu asadan yu'allimun nasa. Aku melihat singa mengajar manusia. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa khutbah di atas mimbar. Yang disebutkan adalah musyabbah bih, maka dia isti'arah tasrihiyah. Tapi yang disebutkan musyabbahnya, maka makniyah. Contohnya, ra'aitu rajula yaz'aru 'alal aduwi. Aku melihat seorang laki-laki yaz'aru, yang mengaum, 'alal aduwi, kepada musuh. Mengaum adalah sifat hewan buas, singa dalam hal ini. Nah, maka dibuanglah musyabbah bihnya, disebutkanlah musyabbahnya. Kalau disebutkan musyabbahnya namanya makniyah. Ra'aitu ar-rajula yas'aru 'alal aduwi. Selanjutnya, jika isti'arah ditinjau dari istiqaqul musta'ar, jadi lafadz yang disebutkan sebagai isti'arah itu apa? Jika mustaq, maka tabi'iyah. Tapi jika jamid, maka asliyah. Sederhananya seperti itu. Contoh, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Musta'arnya adalah asadan. Nah, dalam hal ini asad adalah jamid, maka isti'arahnya adalah asliyah. Contoh dari isti'arah tabi'iyah, firman Allah, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, lafadz ishtaraw itu merupakan musyabbah bihi. Musyabbahnya ikhtaru. Jadi asal katanya ulaika alladzina ikhtarawud dhalalata bil huda. Jadi di sini isti'arahnya tasrihiyah karena menyebutkan musyabbah bih. Nah, lafadz ishtaraw adalah fi'il madhi. Dia mustaq, dia bisa ditasrif. Nah, maka dia adalah isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Lanjut, isti'arah bi'tibaril mulaim. Ditinjau dari segi kesesuaian lafadz yang sesuai dengan musyabbah atau musyabbah bihnya. Jadi bila isti'arah setelahnya ada sebuah kata yang berhubungan dengan musyabbah atau musyabbah bihnya, ya itu namanya mulaim. Bila sebuah kata itu berhubungan dengan musyabbah bih dinamakan murasyahah. Tapi ketika dia berhubungan dengan musyabbah, dia dinamakan mujarradah. Ketika tidak ada mulaim, namanya isti'arah mutlaqah. Contoh sederhana dari isti'arah murasyahah, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ishtaraw adalah musyabbah bih, membeli kan. Setelahnya ada kata-kata fama rabihat tijaratuhum. Ar-ribhu, untung, adalah sebuah kata yang sesuai berhubungan dengan kata ishtaraw, membeli. Fama rabihat ini namanya mulaim, sesuai dengan lafadz ishtaraw, maka dia isti'arah murasyahah. Selanjutnya untuk mujarradah, contoh lafadz mujarradah, ra'aitu asadan yuqatilu fil ma'rakah. Aku melihat singa berperang di medan perang. Berperang adalah sifat bagi manusia. Hanya manusia yang bisa berperang. Maka yuqatil adalah sebuah simbol kesesuaian makna dengan musyabbahnya. Yakni musyabbahnya asad. Apa itu al-jundi? Prajurit. Nah, itu namanya mujarradah. Tapi kalau contoh ra'aitu asadan yas'arul aduwa fil ma'rakah. Aku melihat singa yas'aru yang mengaum
al-adwa kepada musuh fil ma'rakati di dalam peperangan, maka yas'aru itu adalah mulaim bagi asad, maka isti'arah mujarrodah. Kalau mutlaqah nggak ada sama sekali, jadi lebih mudah. Contoh mutlaqah sederhana saja. Ja'a badrun fi faslina, telah datang rembulan di kelas kita. Nah, itu tidak ada mulaimnya. Atau qauluhu ta'ala yang buduna ahdallah. Ahdallah di sini ai dinallah. Nah, itu juga tidak ada mulaimnya. Itu namanya isti'arah mutlaqah. Selanjutnya isti'arah jumlah. Isti'arah jumlah ini namanya isti'arah tamsiliyah ya. Jadi kebanyakan memang masal. Contohnya yang paling sering likulli jawadin kabwah. Setiap dari hal yang bagus pasti ada jeleknya. Kalau di bahasa Indonesia itu seringkali contohnya itu tiada gading yang tidak retak. Terus berenang-renang ke hulu berakit-akit kemudian. Itu juga tamsil namanya. Isti'arah tamsiliyah. Tang kosong nyaring bunyinya. Itu tamsiliyah. Singkatnya isti'arah tamsiliyah ini kalau kita buat dia isti'arah atau kita buat dia tasbih balik, maka kita masukkan musyabbahnya. Contoh likulli jawadin kabwah itu musyabbah bihnya. Kalau musyabbah dikasih gimana? Likulli alimin zallah kama likulli jawadin kabwah. Setiap orang alim punya kesalahan. Seperti halnya setiap hal yang bagus pasti punya minus. Gitu. Seseorang pasti punya kesalahan, seperti tidak ada gading yang retak. Nah, musyabbahnya itu mana? Setiap orang punya kesalahan. Musyabbah bihnya tiada gading yang tidak retak. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu musyabbah bih. Musyabbahnya gimana? Orang yang nggak punya ilmu banyak omongnya. Jadi kalau kita jadikan tasbih balik, ada tasbih tamsil ya, bukan tasbih balik, mohon maaf. Jadinya gini, orang banyak omong, orang nggak punya ilmu, banyak omongnya. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Selanjutnya, pembahasan ketiga dari ilmu bayan adalah al-majaz. Dalam hal ini adalah majaz mursal. Majaz mursal, majaz itu apa? Isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Menggunakan lafaz pada makna yang tidak pada aslinya. Ma'aqarinatin mani'atin anil makna al-asli. Tapi harus ada qarinah yang menunjukkan tidak bolehnya dimaknai secara makna asli. Tidak mungkin. Gitu ya. Kenapa? Karena jika bisa dimaknai makna asli maka akan menjadi bab selanjutnya, bab kinayah. Nah, majaz ini alafahnya banyak sekali. Yang paling sering ada 8: sababiyah, musabbabiyah, haliyah, mahaliyah, makana wa ma sayakun, kulliyah, juz'iyah. Contoh sederhana dari majaz sababiyah adalah ja'at aidil maliki kullan nas. Telah datang tangan-tangan raja kepada seluruh manusia. Nah, ini nggak mungkin kita maknai mana asli. Kenapa? Karena tangannya raja cuma 2 dan nggak mungkin yang datang cuma tangannya. Maka maknanya pasti majaz. Dalam hal ini majaznya sababiyah. Kenapa? Karena tangan adalah sebab dari pemberian. Namanya majaz alaqatuhu sababiyah. Min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Nah, yang diucapkan adalah aidi, yang dikehendaki musabbabnya, yakni ata, pemberian. Selanjutnya musabbabiyah, kebalikan dari sababiyah. Dalam kata nazala minas sama'i rizqun, telah turun dari langit rizqun, ini musabbabiyah. Kenapa? Karena rizqun adalah musabbab. Sebabnya apa? Hujan. Jadi turunlah hujan, disebabkan hujan adanya rizki. Tapi yang kita sebutkan rizkunya, ini musabbabnya. Jadi itlaqul musabbab wa iradatis sabab. Nazala
minas sama'i rizqun. Contoh dari majaz haliyah, jadi min itlaqil hal wa iradatil mahal. Yang disebutkan adalah sebuah kondisi, yang dikehendaki adalah tempat dari kondisi itu. Contohnya, dakhala al-mu'minun fi na'imin. Orang beriman masuk kepada kenikmatan. Naim adalah sebuah kondisi. Mahalnya apa? Tempatnya apa? Jannah. Maksudnya adalah dakhala al-mu'minun fil jannah. Selanjutnya mahaliyah, kebalikan dari haliyah, itlaqul mahal wa iradatil hal. Kita menyebutkan tempatnya, tapi yang kita kehendaki adalah kondisinya atau isi dari tempat itu. Contoh, kalau Allah Ta'ala fas'alil qaryah, tanyalah desa. Al-qaryah adalah mahal, tempat, tapi yang kita kehendaki adalah ashabul qaryah, penduduk desa. Nah, itu namanya itlaqul mahal wa iradatil hal. Menyebutkan tempatnya, tapi yang kita kehendaki adalah kondisi dari tempat itu. Selanjutnya, majaz i'tibaruhu makana. Kita menyebutkan makana, tapi yang kita kehendaki ma sayakun. Yang kita sebutkan adalah apa yang telah lampau, tapi yang kita kehendaki apa yang akan datang. Contohnya, syaribtul bunna, albun, biji kopi. Syaribtu, aku minum albunna, biji kopi. Kan nggak mungkin, yang saya minum pasti kopi yang telah diseduh. Lah, ini namanya i'tibaruhu makana. Syaribtul bunna, aku meminum biji kopi, yang artinya adalah kopi itu sendiri. Jadi kita sebutkan adalah makana, lampau, tapi yang dikehendaki adalah masayakun, yakni qahwah, kopi yang telah diseduh. Kebalikannya, i'tibaru masayakun itu ketika kita mengucapkan sayakun, kita kehendakinya makana. Kita mengucapkan apa yang akan ada, tapi kita menghendaki apa yang sedang ada gitu, yang setelah ada. Jadi itlaqu ma sayakun wa iradati makana. Contohnya, sering sekali di Mesir itu orang-orang Mesir kalau manggil wafidin atau pelajar non Mesir itu biasanya manggilnya ya doktur. Nah, itu namanya i'tibaru ma sayakun. Menyebutkan apa yang akan terjadi, yakni doktur, doa semoga dia akan jadi doktur yang akan datang. Tapi yang dikehendaki adalah dia. Maksudnya ya rajul. Coba kalau kita panggil orang ya ustaz, padahal dia teman kita. Nah, itu i'tibaru ma sayakun, menyebutkan sesuatu yang akan ada, tapi yang kita kehendaki adalah apa yang ada sekarang, yakni ya rajul, ya sahbi gitu. Selanjutnya alaqatul majaz kulliyah. Kulliyah itlaqul kul wa iradatil juz, mengucapkannya keseluruhan tapi yang kita kehendaki sebagian. Contoh, syaribtu ma'a zamzam, aku minum air zam-zam. Nah, air zam-zam ini kan mutlak, luas sekali semua air zam-zam maknanya, tapi yang kita minum pasti sebagian dari air zam-zam, kita nggak mungkin minum semuanya. Nah, itu namanya itlaqul kul ma'uz zam-zam, juz semuanya, wa iradatil juz, yang kita kenakinya sebagian dari air zam-zam, segelas dari air zam-zam. Sebaliknya alaqatul juz'iyah, kita sebutkan bagiannya, tapi yang kita maknai semuanya. Contoh, ja'at uyunul malik, telah datang mata-mata dari sang raja. Ini kan nggak mungkin kan yang datang matanya aja, gimana ceritanya, menakutkan sekali. Tapi yang datang adalah sebuah sosok full badannya. Nah, itu namanya itlaqul juz wa iradatil kul. Contoh lagi, ketika seorang yang mencintai orang lain, dia bilang, uhibbu sya'raha, aku sangat mencintai rambutnya. Nah, ini nggak mungkin kan mencintai cuman rambutnya, karena menakutkan sekali ada orang cuma mencintai rambut. Nah, ya, tapi yang dimaksud itu adalah mencintai keseluruhannya. Itu namanya itlaqul juz wa iradatil kul, alaqatuhu juz'iyah. Terakhir, majaz hukmi atau majaz akli. Majaz hukmi ini lafadznya bukan majaz,
tapi ketika dihubungkan dengan lafadz lain menjadi majas. Contohnya lafadz bana yabni, membangun. Al-maliku, raja, al-madinata atau al-baita, rumah. Ya, raja membangun rumah. Ini majasnya akli. Kenapa? Karena nggak mungkin seorang raja membangun rumah sendiri, pasti yang bangun kulinya, rakyatnya. Contoh juga, al-maliku yahdimu baital fuqara. Raja menghancurkan rumah orang miskin. Kan nggak mungkin si raja yang menghancurkan rumah-rumah itu, pasti adalah pengawal-pengawalnya. Itu namanya majas akli. Ya, lafadz-lafadznya tidak dimaknai majas. Dimaknai majas ketika dia digabungkan. Selanjutnya yang terakhir adalah bab kinayah. Yang mana kinayah itu adalah zikrul lafzi wa urida bihi lazimuhu ma'a imkani iradatil ma'nal asri. Jadi kinayah adalah ketika kita menyebutkan sebuah lafadz tapi sebenarnya yang kita kehendaki adalah makna lazim dari lafadz tersebut, dengan catatan masih bisa diarahkan kepada makna aslinya. Yang pertama dan yang paling sering dibuat dan digunakan sebagai kinayah adalah kinayah anis sifah, yakni kita mengkinayahkan sebuah sifah. Contohnya Zaidun tawilus sirwal, Zaid panjang sekali celananya. Nah, panjang celana ini mengkinayahkan sifatnya Zaid, yakni tingginya badannya. Zaidun tawilus sirwah ay tawilul qamah, tinggi badannya. Kenapa? Karena kalau celana panjang, makna lazimnya dia tinggi, kakinya tinggi. Itu makna lazim. Nah, kinayah adalah menyebutkan sebuah lafadz yang dikehendaki adalah makna lazimnya, dengan catatan tetap bisa diarahkan ke makna yang asli, yakni bahwa benar-benar celana Zaid ini panjang. Itu beda kinayah dengan majas. Catatannya adalah bisa dimaknai dengan makna asli. Contoh lain, kasirur ramad, sering digunakan sebagai kinayah. Ini kasirur ramad, banyak sekali abu, arang, ramad. Zaidun kasirur ramad, Zaid banyak sekali arangnya. Maksudnya apa? Zaid dermawan sekali. Kenapa? Karena orang yang begitu banyak arangnya berarti dia sering memasak. Nah, orang yang begitu sering memasak berarti dia sering menyuguhkan makanan kepada tamu. Orang yang sering menyuguhkan makanan kepada tamu berarti dia seorang yang dermawan. Kasirur ramad adalah kinayah bagi sifatnya Zaid yang dia dermawan. Itu contoh dari kinayah anis sifah. Selanjutnya kinayah anil mausuf, mengkinayahkan sebuah mausufnya langsung. Contoh seperti firman Allah, wala takun ka sahibil hud, jangan jadi seperti sahibul hud. Siapa sahibul hud? Nabi Yunus. Dalam hal ini Nabi Yunus. Nah, sahibul hud ini langsung mengkinayahkan kepada mausuf. Siapa? Nabi Yunus sendiri. Kalau tadi mausufnya adalah Zaid. Nah, kalau sekarang mengkinayahkannya langsung kepada Nabi Yusuf. Contohnya lagi, abna'un nil hum ashabul koroma. Abna'un nil hum, mereka, ashabul koroma, orang-orang yang mulia. Nah, abna'un nil ini adalah sebuah kinayah bagi penduduk Mesir. Penduduk Mesir itu kita kinayahkan dengan kata-kata abna'un nil. Ini kinayah anil mausuf. Kenapa? Karena abna'un nil mengkinayahkan langsung kepada mausufnya. Siapa? Al-Misriyun, bukan kepada sifatnya. Yang terakhir, al-kinayah anil nisbah. Ini sedikit agak rumit. Tapi simpelnya adalah kinayah anil nisbah ini adalah ketika kita mengkinayahkan sesuatu tidak langsung kepada mausufnya, tapi melalui perantara. Contoh, al-majdu baina saubaihi, kemuliaan di antara pakaiannya. Al-majdu sebuah kemuliaan baina saubaihi, di antara pakaiannya. Nah, kinayah anin nisbah ini tidak mengkinayahkan sebuah sifat, tapi tidak pula mengkinayahkan pada mausufnya secara langsung. Tapi ada jarak antara sifat dan mausuf, yakni al-majdu yang merupakan sifat dikinayahkan
diletakkan maknanya kepada saubaihi. Nah, tapi kan nggak mungkin saubaihi itu memiliki masdu, tentu yang memakainya. Nah, mengkinayahkan masdu kepada pemiliknya melewati perantara saubaihi, ini namanya al-kinayah anin nisbah. Contoh lagi, al-karamu tahta ridaihi, kemuliaan di bawah selendangnya. Nah, yang memakai selendang kan tentu manusia. Sebuah kemuliaan yang disandarkan kepada selendang itu mengkinayahkan kemuliaan yang diberikan kepada orang pemilik selendang. Ini nisbat namanya. Tidak langsung kepada mausufnya, tetapi mulai perantara sesuatu yang sesuatu itu menghantarkan kepada mausuf tersebut. Nah, simbolnya tidak langsung menjadi kinayah bagi sifat, tidak pula langsung menjadi kinayah dari mausuf.